Halo semua, perkenalkan, nama saya Celia Christabel Usman. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan uji coba dan melihat pengaruh variasi massa beban terhadap efisiensi gravity car. Sebelumnya, apa sih itu gravity car? Di sini, saya sudah membuat satu contoh gravity car. Dan gravity car ini saya buat menggunakan bahan-bahan bekas yang cukup simpel ya. Seperti untuk rodanya 4 buah depan belakang, saya menggunakan CD bekas dengan diameter masing-masing 12 cm. Lalu untuk penghubung rodanya sendiri ini menggunakan kawat. Yang belakang dilapisi dengan kertas, dilengkapi dengan zip tie ya untuk sebagai pengaitnya. Yang di depan nggak ada. Lalu untuk rangka mobilnya menggunakan sumpit kayu dan juga kardus bekas. Di atas ada sistem katrol menggunakan sumpit kayu dan sedotan. Nah, gimana sih cara kerja gravity car ini? Cara kerjanya itu mirip saja dengan mainan mobil-mobilan pada umumnya. Bedanya, gravity car ini menggunakan gaya gravitasi untuk bergerak maju. Gimana caranya? Nanti akan dikaitkan sebuah beban, contohnya seperti ini, dengan tali, yang dimana ujung tali ini kan dikaitkan ke si bebannya. Sedangkan ujung tali lainnya ini akan dikaitkan ke si pengait di belakang, di roda poros belakang mobilnya. Lalu bebannya akan disimpan di sini. Dan saat si bebannya mulai terjatuh, dia akan menggerakkan poros roda belakangnya dan akan mendorong mobilnya untuk maju. Secara teoritis, gravity car ini bisa berjalan karena energi kinetik yang dihasilkan dari energi potensial yang dimiliki beban dari ketinggian tertentu. Nah, saat si bebannya nanti jatuh, energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik karena memiliki kecepatan, dan energi kinetik itu membuat gravity car-nya bergerak maju. Nah, sudah tahu cara kerjanya? Yuk, langsung kita cobain aja gravity car ini menggunakan beberapa variasi massa beban. Dari percobaan ketiga beban yang sudah dilakukan, masing-masing beban dicoba sebanyak 3 kali. Dan dari video-video itu, banyak data yang sudah bisa kita ambil. Yaitu yang pertama di sini ada waktu. Ini adalah waktu mobil pada jarak tertentu. Waktu ini saya lihat dari aplikasi Avidemux. Lalu ini adalah jarak yang didapatkan dari tanda-tanda yang sudah diberikan saat mobil direkam, tanda-tanda yang disimpan di lantai. Lalu dari kedua ini bisa didapatkan kecepatan saat mobil melaju pada detik tertentu dan sampai ke jarak tertentu. Nah, kecepatan ini saya dapatkan dengan delta S dibagi delta T, S per T. Karena grafik kecepatan terhadap waktu yang saya buat ternyata polanya tidak membentuk pola linear, jadi saya menggunakan rumus tersebut. Ini adalah beberapa contoh grafik kecepatan terhadap waktu yang saya buat. Bentuknya tidak terlalu linear. Ini adalah beban pertama, dan yang ini grafik kecepatan terhadap waktu beban kedua, dan ini adalah yang ketiga. Kita kembali lagi ke beban pertama. Setelah mendapatkan waktu, jarak, dan kecepatan, kita bisa melihat di sini ada grafik yang sudah saya buat juga, grafik jarak terhadap waktu. Ini adalah grafik masing-masing dari setiap percobaan, yaitu video pertama yang ini, video kedua yang ini,
dan video ketiga yang ini. Setelah dibuat grafiknya masing-masing, dapat dilihat bahwa benar bahwa si grafik car ini bergerak secara GLBB. Dia mengalami percepatan, lalu perlambatan saat bebannya sudah jatuh. Ini adalah persamaan yang dibuat dari grafiknya. Lalu saya sudah melakukan hal ini kepada ketiga variasi beban. Ini adalah hasil keseluruhannya. Ini adalah perbandingan jarak terhadap waktu dari ketiga beban. Bisa dilihat bahwa dari hasil ini semuanya GLBB ya, mengalami percepatan lalu perlambatan setelah bebannya jatuh. Yang bisa kita dapatkan dari sini adalah ini yang pertama, yang biru dan hijau muda paling kiri, adalah percepatan dan perlambatan beban 0,195 kg, di mana mereka bisa mencapai jarak tertentu dengan waktu yang paling singkat. Karena percepatannya cepat, bebannya lebih berat. Lalu di sini yang warna biru muda dan oranye adalah beban 0,84 kg. Dia bisa lebih cepat daripada beban 0,132 kg. Tapi kalau kita lihat jarak akhirnya di sini, beban 0,132 gram memiliki jarak akhir yang paling jauh. Dia paling mendekati dengan 4,5 meter. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Ini dia. Rata-rata jarak akhir beban pertama adalah 4,18 meter. Lalu, dari grafik sini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi, yaitu percepatannya dari persamaan, V0, S0, dan Vmax yang didapatkan ini dari rata-rata kecepatan mobil sesaat sebelum bebannya jatuh, yaitu 4 ini. Dari situ didapatkan Vmax. Lalu inilah data mobil yang sudah dicatat. Masa bebannya yang pertama adalah 0,084 kg, masa mobilnya 0,125 kg, dan masa total keduanya adalah 0,209 kg. Dari sini, kita bisa mendapatkan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dengan rumus MGH, di mana masanya adalah menggunakan massa beban, dan energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat, dan yang massa digunakannya adalah massa total ini. Dari energi potensial dan energi kinetik yang sudah didapatkan, diperoleh efisiensi dengan rumus EK per EP dikali 100. Di sini, percobaan pertama, efisiensinya adalah 4,35%. Dan saya sudah melakukan semuanya kepada ketiga beban, pada setiap percobaan juga. Diperoleh hasil bahwa rata-rata efisiensi beban 1 adalah 4,63%. Dilakukan juga perhitungan yang sama pada ketiga beban lainnya, seperti ini. Lalu, dari hasil-hasil tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang ini. Tabel akhir percobaan ketiga beban, energi potensial, energi kinetik, dan efisiensinya. Ini dari setiap percobaan. Lalu kita rata-ratakan efisiensinya. Yang pertama, beban pertama, yaitu 0,084 kg adalah 4,64. Yang kedua adalah 7,75. Dan beban yang ketiga, yang paling berat, 0,195 kg adalah 4,37%. Seperti itu. Lalu ini adalah perbandingan efisiensi seluruhnya. Bisa dilihat bahwa ternyata mobil dapat berjalan dengan paling efisien dengan beban 0,132. Setelah dilakukan rangkaian percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa benar gravity car itu dapat berjalan dengan gaya gravitasi. Lalu untuk percobaan saya mengenai variasi massa beban, benar berpengaruh terhadap kecepatan dan waktu mobil melaju. Tetapi, mobil yang saya buat tidak dirangkai untuk menjatuhkan si bebannya ke lantai, melainkan terus membawanya di mobil.
di mana itu menyebabkan perlambatannya juga cukup besar. Jadi, pada percobaan kali ini, variasi massa beban tidak berpengaruh terlalu besar terhadap jarak akhir gravity car-nya. Terakhir, efisiensi yang paling tinggi dimiliki oleh beban dengan bermassa 132 gram, di mana berarti gravity car tadi bisa berjalan dengan paling efisien menggunakan beban 132 gram. Nah, itu dia percobaan yang sudah saya buat pada kali ini. Kalau misalkan masih ada yang penasaran dan ingin mencoba beberapa hal lain mungkin dengan variasi yang berbeda, boleh dicoba. Terima kasih.